Peristiwa yang terjadi 16 Juli 2013 pada pukul 16.32. Dikutip dari merdeka.com, eksekutor kasus penyerangan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Cebongan Sleman, Serda Ucok Tigor Simbolon, mengaku sempat syok usai menembak 4 tahanan titipan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu disampaikan oleh Ucok di pengadilan. Sesaat setelah menembak orang keempat di dekat kamar mandi, saya sempat gemetar dan shock. Sampai kemudian, saya merasa ada yang menepuk pundak saya dan menarik keluar sel, kata Ucok di Pengadilan Militer 211 Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara Selasa tanggal 16 bulan 7. Pengakuan tersebut disampaikan Ucok ketika menjadi saksi pada sidang lanjutan kasus penyerangan Lapas Cebongan pada berkas 2 dengan 5 terdakwa, yakni Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Martinus Roberto, Sertu Suprapto, dan Sertu Hermawan Siswoyo. Menurut dia, sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya untuk menembak para tersangka pengeroyokan terhadap anggota Kopassus Sertu Heru Santoso di Hugos Cafe hingga meninggal dunia. Saya ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Marcel yang telah membacok Sertu Sriyono. Saya hanya bermaksud membalas dendam. Saya hanya akan memberi pelajaran dan mengajarnya, kata Ucok. Namun, setelah berputar-putar di Yogyakarta dan tidak menemukan kelompok Marcel, Ucok saat beristirahat di dekat UTY mendapat informasi bahwa kelompok Diki CS yang mengeroyok Sertu Heru Santoso sudah dipindahkan ke Lapas Cebongan. Dari informasi tersebut, saya kemudian berinisiatif untuk mengecek ke Lapas Cebongan dan bertanya kepada Diki tempat persembunyian Marcel, paparnya. Ia mengatakan karena mengingat waktu sudah malam sehingga agar bisa bertemu dengan kelompok Diki CS, dirinya kemudian berpura-pura dari Polda DIY dan akan minta sidik jari. Saat di Lapas Cebongan, saya juga masih santai. Saya mengetuk pintu dan mengucap Assalamualaikum kepada petugas lapas dan mengatakan meminta sidik jari tahanan yang tadi siang dititipkan. Saya tidak pernah tahu istilah bon tahanan. Yang saya tahu bon itu hanya utang di kantin atau koperasi, ucapnya. Menurut dia, tidak benar jika saat itu ada ancaman senjata kepada para petugas lapas. Tidak benar jika ada yang menodong senjata, baik dari saya maupun teman saya, ujarnya. Ia mengatakan situasi mulai panas ketika kepala pengaman lapas menelpon pimpinannya. Saat itu saya panik ketika telepon tersambung. Saya takut cover saya yang mengaku dari Polda DIY terbongkar. Maka saya langsung merebut telepon dan memintakan para petugas sipir tiarap, ungkapnya. Ucok kemudian menyeret kepala pengaman lapas dan meminta untuk menunjukkan Diki CS. Setelah gagal memaksa Kepala Lembaga Pengaman Lapas atau KPLP, Margo Utomo menunjukkan keberadaan Diki CS. Ucok melihat ada satu temannya dan seorang petugas menuju ke salah satu ruang tahanan dan dirinya kemudian menyusul. Saat itu saya melihat beberapa tahanan bergerombol di sisi jendela. Saya juga melihat bahwa ada satu tahanan yang memberi kode bahwa Diki CS ada di ruangan tersebut. Kemudian saya masuk ke ruangan tersebut dan sekilas saya melihat ada yang menyerang saya dengan potongan besi, katanya. Menurut dia, serangan yang diarahkan ke kepalanya tersebut ia tepis dan akhirnya mengenai pundaknya. Saya langsung berbalik dan mencari si penyerang. Saat itu saya berpikir semua yang ada di dalam sel adalah orang jahat.
Di belakang pintu saya lihat 2 orang yang mencurigakan dan langsung saya tembak, katanya. Saya juga melihat ada yang melakukan gerakan mencurigakan di ruangan kamar mandi. Namun saat itu senjata yang saya pakai macet atau cat, sehingga saya keluar dan minta tolong saksi Serda Sugeng Samaryanto untuk memperbaikinya, paparnya. Ucok mengatakan dirinya merasa bahwa saksi Serda Sugeng sepertinya tidak sungguh-sungguh memperbaiki senjata dan berusaha menahan, sehingga dirinya langsung mengambil senjata laras panjang yang ada di pundak kiri Serda Sugeng. Saya kemudian kembali masuk ke ruangan tahanan dan mencari yang bersembunyi di kamar mandi. Namun sebelumnya saya sempat melihat korban yang saya tembak ketiga untuk memastikan. Sebab saat ini saya menembak sambil berlari. Setelah yakin sudah mati, saya kemudian menembak 1 orang yang di kamar mandi, tuturnya. Ucok mengatakan dirinya juga tidak melihat kelima terdakwa, yakni Sertu Trijuwanto, Sertu Anjar Rohmanto, Sertu Martinus Roberto, Sertu Suprapto, dan Sertu Hermawan Siswoyo turut masuk ke belakang maupun ruang tahanan. Mungkin mereka tetap berada di ruang portir, namun apakah mereka melakukan penganiayaan atau perusakan CCTV dan lainnya, saya tidak tahu, ucapnya. Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Letkol Faridah Faijal tersebut ditunda hingga Senin 22 Juli 2013 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang didatangkan oleh tim penasihat hukum terdakwa serta 1 saksi meringankan, yakni Sertu Sriyono yang merupakan teman 1 angkatan Serda Ucok Tigor Simbolon dan sekaligus juga korban pembacokan kelompok Marsal.